Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Hasna Mote. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tutorial tentang bagaimana menghitung uji statistik Pirate t-test. Ya. Kita akan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan spreadsheet, ya, Google Spreadsheet bawaan dari Microsoft, ya, Excel bawaan Microsoft. Yang kedua adalah Excel bawaan Google, ya. Yang kedua adalah kita gunakan Microsoft Excel, dan ketiga kita pakai spreadsheet. Dan kita bandingkan ketiganya. Oke, kita mulai saja. Kita gunakan Google Spreadsheet, ya. Ini Google Spreadsheet, kita buka. Ya, di sini ada latihan uji T. Lihat dulu. Ini contohnya ini seorang mahasiswa yang melakukan penelitian. Ya. Dia akan ingin mengetahui apakah pendekatan model pembelajaran itu dapat terjadi perbedaan antara sebelum menggunakan model itu dengan setelah menggunakan model itu. Ya, untuk salah satu persyaratan dari uji T ini adalah sini kami sudah tuliskan, itu adalah disuntikan data sudah diuji normalitas dengan hasil data berbasis normal. Ya, kalau menggunakan Google Spreadsheet seperti ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kemudian uji ketik T. Untuk ada pilihan di sini. Kita ambil yang T titik, kemudian ada t-test, T titik, T berguna tes. Atau bisa itu mengembalikan probabilitas yang terkait dengan uji T. Kita mau cari probabilitasnya. Kemudian ini rumusnya. Bagaimana cara penggunaannya? Kita bisa klik ini tanda panah ke bawah. Kemudian ada langkah-langkahnya. Ya. Nah, terus jelasnya itu kita lihat selengkapnya supaya lebih jelas. Bagaimana penggunaan rumusnya? Kita lihat, ini contohnya bahwa A1 itu adalah A4 itu rentang pertama, B1 sampai B4 itu rentang kedua. 2 ini mengatakan arah, artinya kalau 2 berarti dia 2 arah atau two tail. Kemudian kalau 1 menyatakan distribusi satu arah atau one tail. Kemudian 1 itu menyatakan jika dia itu uji Pirate t-test atau uji bersanding. 2 itu dilakukan uji independent t-test dengan ketentuan bahwa 2 sampel itu variansinya homogen. Kemudian kalau 3 di sini 3, maka itu ditulis apabila 2 sampel itu variannya heterogen atau tidak homogen. Gitu. Itu berdasarkan hasil uji homogenitas. Dan biasanya kalau untuk sampel kecil itu antara yang homogen dan tidak homogen itu biasanya nilai signifikansinya itu tidak berbeda. Oke, karena kita sudah tahu cara penulisan rumusnya, kita langsung saja tuliskan, yaitu rentangnya itu yang pertama rentang 1. Kita ini sebelum kita klik di sini, kemudian kita blok sampai terakhir, sampai angka 71. Kemudian apa dia? Karena dia ini Google Spreadsheet dia pakai koma, misalnya. Setelah itu kita ke rentang kedua atau area kedua sampai 69, dan koma lagi. Kemudian skor
Passwordnya itu kita pakai karena kita gunakan TrueTel, ya. Kita pilih 2 dan kita koma lagi, kemudian kita pilih apakah dia kita pakai pirate, ya, uji pirate test, dan tutup kurung, kemudian enter. Maka didapatkan hasilnya itu adalah karena berproses dia online, ini muncul hasilnya 0,00186, berbesar kalau untuk melihat hasil besar. Ini online, ya, kan jaring internet ini. Ini kelihatan bahwa nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Artinya apa? H0 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa rata-rata sebelum menggunakan provincial ring itu berbeda dengan rata-rata setelah menggunakan model provincial ring. Mana yang lebih tinggi itu nanti bisa dihitung rata-ratanya. Kita bisa hitung rata-ratanya jika pakai rumus rata-rata. Di sini juga bisa pakai, ya, dia pakai average, ya. Kita klik saja, kemudian rata-rata yang pertama dia langsung otomatis dia klik, ya, karena dia sejajar. Itu bisa, ya, 57, sekian. Yang ke bawah, berikutnya untuk satu dalnya itu kita bisa langsung tarik ke bawah saja. 71. Kelihatan bahwa rata-rata setelah menggunakan model ini itu lebih tinggi, itu 71,93, sedangkan rata-rata sebelumnya itu lebih rendah, yaitu 57, sekian. Demikian bahwa model ini itu lebih baik hasilnya daripada sebelum menggunakan model. Oke. Berikutnya kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk mengujinya. Ya. Kita buka saja Excel, datanya sudah saya copy seperti ini. Kemudian yang manualnya juga, yang hitung manual pakai Excel itu bisa kita gunakan rumus sama juga. Oke, kemudian ini ada di test, ya, nggak mirip. Dia pakai array, dia simbolnya array 1. Kemudian dia pakai, misalnya dia pakai titik koma di sini, karena dia format Indonesia. Dia pakai Excel rata-rata mengikuti format negara asal Indonesia. Kemudian tiles atau, ya, tilesnya. Ya, ini ada langsung muncul, ya, apakah one tel atau two tel. Jadi kita ketik 2 sama tadi. Kemudian ketik koma lagi. Kemudian apakah dia 1, 2, 3. Intinya sama juga, ya, pakai Google Spreadsheet. Itu kita pakai yang pirate, ya, 1. Kemudian tinggal kurung enter. Hasilnya sama, ya. Hasil sama 0,001846. Kita bandingkan dengan Google Spreadsheet 0,001846 sama. Jadi manualnya sama. Sekarang kita coba pakai bawaan bawaan Excel. Kita ambil data, kemudian data analisis, kemudian kita cari ini dia. Sini disediakan banyak pilihan, apakah t-test untuk pirate to sample for means, apakah dia untuk independent t-test dengan sampel varian yang sama atau varian yang berbeda. Kita kebetulan menggunakan pirate t-test atau sampel yang berhubungan. Ini kita oke. Kemudian kita pilih variabel 1, ranknya mana. Klik saja tanda ini. Kemudian ini variabel 1-nya yang sebelum. Kemudian klik lagi tanda lambang itu. Ini variabel 2, ranknya mana. Klik lagi yang sebelum.
Kemudian kita tentukan outputnya. Klik dulu, kemudian pilih lagi. Kita tentukan di sini di bagian atas. Kemudian klik lagi, kemudian tinggal OK. Nah, ini hasilnya. Jadi test hard to sum performance didapatkan dia kalau pakai cara ini yang apalagi namanya bawaan Excel yang bisa dimasukkan seperti tutorial sebelumnya, itu dia muncul langsung rata-ratanya untuk variabel 1 itu sebelum itu 57,66 sekian, variabel 2 itu sudah itu 71,933 sekian. Bahwa rata-rata untuk sebelum itu lebih rendah daripada rata-rata setelah. Kemudian kita lihat uji T-nya itu adalah minus 3,827 sekian. Kemudian signifikasinya itu TELT itu adalah 0,0186. Jadi sama. Jadi sama hasilnya untuk mendapatkan nilai signifikansinya baik secara rumus manual ataupun bawaan Excel. Sekarang kita gunakan SPSS, kita lihat pembandingnya. Kita sudah cepat-cepat saja, datanya sudah masuk seperti ini. Ini sebelumnya sudah. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita pilih analyze, kemudian ambil compare elements, ambil yang pirate sample t-test. Dan masukkan sebelum dan sesudah. Dimasukkan. Sudah masuk ini, sebelumnya kan tidak masuk. Sebelumnya gini, kita satu-satu boleh, sebelum dan sesudah. Nah, tinggal OK saja langsung. Maka hasilnya adalah kita lihat bahwa nilai untuk rata-rata sebelum itu 57,667, sesudah itu 71,933 dengan nilai hitungnya itu kehitungnya itu adalah minus 3,828 dan signifikasinya itu adalah 0,002 atau yang di Excel tadi dapat 0,0018 dibulatkan di XSS itu dibulatkan 0,0002 sama hasil pembulatan. Kalau Excel itu lebih penulisannya itu lebih lengkap lebih banyak. Kalau di SPSS itu pembulatan. Jadi kesimpulannya sama hasilnya, baik menggunakan SPSS, Google Spreadsheet maupun Excel. Saya kira demikian tutorial ini, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.